lukanya, di sekitar dan juga di dalam lukanya. Iya, lumayan perih. Oh iya, jangan lupa pasang pelak pengalasnya dulu. Oke, terus kemudian kita kasih asapkan juga tadi. Ya, kalau sudah, kemudian kita bisa berikan anestesinya. Anestesinya disiapin dulu. Mana tadi? Spike-nya mana tadi? Ini. Karena lidocaine-nya itu cuma satu dan sebagai display, jadi jangan dipakai ya. Nanti pakainya Aquades saja atau NaCl juga boleh, tapi bagusnya sih pakai Aquades. Ya. Oke, Aquades ambil, kemudian kita siapkan anestesinya. Kita sudah siap, lubang jarum madep ke atas, kemudian kita anestesi di sekitar lukanya. Tuh, pertama, kalau areanya panjang kayak gini berarti kita anestesi di kanan sama kirinya. Tuh, kita tusuk, Pak, disuntik ya Pak, dorong, kemudian kita aspirasi supaya kenapa kalau kita mau menginjeksi diaspirasi dulu? Untuk melihat apa? Ada darah atau tidak. Kalau ada darah berarti masuk pembuluh darah, berarti jangan disuntikan. Jadi anestesi nggak ada darah, kemudian kita bisa langsung berikan buat anestesinya. Dorong sambil ditarik. Supaya apa? Supaya anestesinya merata dari atas ke bawah kayak gini. Begitu juga dengan sisi satunya lagi. Lubang jarum nggak ada ke atas, kemudian dorong, aspirasi nggak ada darah, obatnya dimasukin sambil ditarik. Nah, kemudian kalau sudah masih sisa anestesinya, kita bisa lakukan di bagian dasar lukanya tapi di ujungnya. Jadi kita buka lukanya, kita dorong, aspirasi, masukin satu lagi sebelah sini, aspirasi, masukin sampai habis. Buka tutup spet pakai satu tangan. Jelas sampai sini? Yes. Terus kalau sudah, kemudian kita bisa pasangkan lubang ke pasien. Nah, setelah ini berarti kita siap untuk melakukan penjahitan luka. Pertama, pegang, namanya apa? Nalpuder. Ya, pegang nalpuder, ambil jarumnya. Kemudian kalau saya itu biasanya karena saya yang dominan kanan, jadi ujung jarumnya itu saya letakkan sebelah kiri. Terus kemudian pegang jarum pakai nalpuder itu di 3/4 bagian belakang. Ya, jadi bukan di depan, bukan di tengah, tapi di bagian belakang. Kemudian pegangnya itu jangan di ujung nalpudernya, tapi di dasar nalpudernya. Setelah itu kemudian dikunci. Jadi nggak bakalan jatuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, benangnya sekarang. Benangnya cuma segini aja ya. Benangnya ambil secukupnya, kemudian sisanya itu diletakkan di tempat yang steril. Nah, ini benang yang akan kita gunakan untuk menjahit. Buka. Yang pertama, pegang nalpuder di tangan kiri. Kemudian benangnya dipegang tangan kiri, dikasih dijepit. Kemudian arahkan benangnya ke depan yang lancip, terus ke bawah, terus ke samping, ke arah yang lubang jarum, ke atas, diletakkan di atasnya, kemudian tekan, gitu. Jelas? Ulangi.
Ulangi. Udah masuk. Itu aja, nggak perlu dimasuk-masukin kayak gini. Sini. Kalau pengen kelihatan sini, masuk lagi sini, sebelah sini. Oh, di situ ada celahnya berarti, Pak? Ada. Celahnya itu cuma satu arah, jadi kalau ditarik lagi itu susah. Ya. Al-Qudur pegang tangan kiri, benang kasih tangan kiri, jepit pakai ibu jari, kemudian arahkan benang ke depan, yang arah yang runcing, ke arah yang runcing, ke bawah, ke samping, taruh di atasnya lubang. Setelah itu ditekan ke bawah sampai bunyi. Ya, lagi. Ini 3 kali, kalau nggak bisa ini keterlaluan. Oke. Depan, bawah, atas, taruh. Jelas ya? Jelas. Terus kemudian ambil pinset satu, kemudian pegang. Kalau saya itu sukanya ibu jari, telunjuknya itu saya gunakan untuk mendorong Al-Qudur. Jadi jangan pegang Al-Qudurnya kayak gini, kayak gunting, itu jangan. Kayak gini nggak kuat, jadi mendingan dorong pakai jari. Ya. Pertama, ada 2 teknik untuk menjahit tuka. Teknik yang pertama itu adalah jahit satu sisi. Ya, ini yang saya praktekkan itu adalah simpul tunggal. Itu teknik jahitan paling sederhana. Kalau di video kemarin kan ada banyak tuh. Ada yang sekali simpul, ada yang jelujur, ada yang silang dan sebagainya. Itu bisa dipelajari nanti. Yang penting dasarnya dulu harus tahu. Simpul tunggal 1 kali jahit, terus kemudian buat simpul gitu. Pertama, ambil satu sisi, terus kemudian tusukkan jarum, keluarkan dari tengah lukanya kayak gini. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu ambil pakai Al-Qudur, dijemput istilah saya. Kemudian pegang lubangnya supaya nggak lepas jarum sama. Tarik. Nah, ini kan belum kejahit nih. Udah satu sisi. Nah, sisain sedikit, kemudian pegang lagi, kunci, kemudian ambil sisi yang lain. Tusuk, keluarin, dorong, terus kemudian jemput pakai Al-Qudur, tariknya itu bukan ke atas ya, diputar jarumnya, terus kemudian pegang, tarik kayak gini. Nah, ini 2 sisi sudah dijahit. Kemudian kita buat simpul. Simpulnya itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Kalau dari depan itu puterin, dililitkan benangnya ke Al-Qudur. 1, pegang ujung benang, kunci, tangan kanan ke belakang, tangan kiri ke depan. Usahakan simpulnya itu di samping, jangan di tengah. Kalau di tengah itu nanti susah untuk mengangkatnya, kalau itu jahitan benangnya diangkat. Terus 1 simpul tadi sudah. Yang kedua, 2 kali lilitan, pegang ujung benang, kunci, tarik. Begitu. Jelas? Terus satukan benangnya yang panjang sama yang pendek, kunci, terus pegang tangan kiri. Jadi tangan kiri saya itu megang jarum, megang pinset, sama megang Al-Qudur. Ambil gunting, sisakan sedikit. Gitu. Nggak minta bantuan sama yang lain, nggak minta diguntingin juga. Oke, terus lanjut. Itu teknik yang pertama untuk menjahit tuka, satu sisi. Terus kalau dua-duanya gimana? Boleh. Jadi dari kanan, ya, tusuk,
kemudian langsung tembus ke sisi satunya, kayak gini boleh ya. Terus kemudian dijemput pakai nalpuder, tarik, terus pegang pakai tangan kiri, tarik, buat simpul. Satu kali, kunci, tarik. Yang kedua, dua. Boleh 2 kali terus kemudian yang kedua 1 kali, boleh. Boleh yang pertama 1 kali terus yang kedua 3 kali, lilitan, boleh. Terserah, itu seni menjahit. Sama kayak penjahit baju. Ada yang jahitannya bagus, ada yang enggak laku. Ya, terus kemudian yang benang yang sisanya itu pegang, disatukan sama benang yang panjang, kunci, pegang tangan kiri, kemudian digunting. Jelas? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Apa? Itu Nah, satu-satu. itu jarak jahitannya emang segitu apa? Jarak jahitannya seberapa? Jarak jahitannya itu minimalnya 1 cm. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu dekat. Terlalu dekat itu boros benang. Terlalu lebar nanti jaringannya nggak menyatu. Jadi yang disarankan itu 1-2 cm. Apa ya perbedaan dari benang yang bisa diserap sama yang nggak bisa diserap itu kalau misalnya dibentuk gimana? Namanya, beri namanya. Ini namanya catgut. Catgut itu ada 2 plank sama kromik, itu bisa diserap semuanya dua-duanya. Tuh, kalau yang enggak itu yang silk itu nggak bisa diserap. Tapi warnanya beda. Warnanya beda. Biasanya kalau catgut itu warnanya lebih kecoklatan, coklat muda sama coklat tua. Kalau yang benangnya hitam gelap itu biasanya nggak bisa diserap. Terus teksturnya lebih keras. Kalau ini lebih kayak senar. Kalau yang nggak diserap itu lebih kayak ke apa ya? Kayak